Ketemu lagi dengan Umi Paras. Sekarang kita membahas tentang berbagai masalah tentang Omikron yang ada di masyarakat. Saya bersama teman saya, Dr. Frontas. Dr. Frontas, seperti pemberitaan di media ya, sekarang ini kan ada Omikron yang menimbulkan kematian. Padahal kita tahu bahwa gejala itu kan ringan, Dok. Itu gimana, Dok? Memang yang kita lihat bahwa Omikron itu gejalanya memang ringan, tapi kenyataannya bisa menimbulkan kematian. Kematian karena Omikron itu ya kemarin sudah kita lihat bersama, itu dikarenakan yang pertama itu karena dia belum divaksin sama sekali, kemudian dia berumur lansia. Nah yang kedua itu dia memang sudah divaksin, dia dari luar negeri, tapi dia punya penyakit komorbid. Disebutkan di situ komorbidnya itu adalah sakit gula yang tidak terkontrol. Demikian. Jadi Dok, jadi sebenarnya kan kalau Omikron itu sebenarnya nggak mungkin aja nggak ada timbul kematian gitu kan ya, Dok ya? Kan dengan gejala ringan itu. Kalau gejalanya ringan, kemudian dia sudah divaksin, ya menjalankan protokol kesehatan, itu memang gejalanya ringan dan untuk dan tidak punya komorbid, itu kemungkinan untuk meninggal itu ya sedikit lah. Mbak Ica, ada yang mau nanya nggak Mbak Ica? Ini Ica ya, Mbak Ica. Dok, kalau misalkan ini kan komorbid ya. Komorbidnya itu lebih ke DM kan. Kalau misalkan komorbidnya kayak jantung, kayak penyakit lainnya lah gitu, itu bisa nggak dok? Sama nggak maksudnya gejalanya seperti yang komorbid DM itu? Ya, sama aja, yang penting itu kalau punya komorbid itu harus terkontrol ya. Kalau misalnya sakitnya jantung ya dia harus kontrol penyakit jantungnya. Nah kemudian yang kedua itu kan walaupun dia punya komorbid kan kita tetap bisa atau boleh divaksin. Jadi jangan ragu untuk divaksin gitu. Terus kalau misalkan dia udah vaksin pertama nih dok, tapi dia punya ada gejalanya tuh makin parah gitu, itu kenapa dok, pemicunya apa? Padahal kan dia udah divaksin. Ya kan udah divaksin kan belum, artinya belum lengkap. Misalnya kan kita kan diharuskan dua kali divaksin. Kemudian ya mungkin aja dia itu ya itu daya tahan tubuhnya belum lengkap lah gitu, antibiotiknya itu belum lengkap. Oh jadi Dok, kalau intinya gitu ya Dok ya, kalau udah divaksin 2 kali juga bisa aja dia kena ini ya Dok ya, virus ya Dok ya. Dok, coba dong ulangi lagi gejala-gejala dari Omikron itu apa aja sih Dok? Gejala Omikron yang nggak jauh beda dengan orang sakit tenggorokan, orang sakit flu, yaitu adalah cuma panas, batuk, pilek. Itu aja kok sebenarnya awalnya. Tapi tetap nanti ada penciuman juga nggak sama perasaannya hilang itu? Gitu. Kalau penciuman itu tidak semua orang ya, walaupun kemarin dibilang Delta itu lebih ganas, orang Delta itu juga tidak semuanya itu penciuman itu hilang, atau sebaliknya orang yang penciuman itu hilang belum tentu dia itu COVID gitu. Orang yang misalnya alergian, yang pilek melulu ya penciumannya juga hilang. Jadi maksudnya nggak kalau yang Omikron ini Dok yang sekarang, apakah juga ada gejala seperti itu? Atau gimana ya, kita kan sekarang kan pasien datang ke puskesmas itu kan dengan gejala batuk, pilek, sakit radang tenggorokan gitu ya. Apakah semua itu harus kita swab apa bagaimana Dok untuk ininya? Ya, karena dia itu kan tingkat penyebarannya itu kan cukup tinggi ya, 5 atau sampai 10 kali dibandingkan dengan Delta. Jadi semuanya itu sebaiknya itu kalau bisa minimal itu di antigen. Karena untuk pemeriksaan Omikron itu kita memerlukan ya alat meriksanya itu yang khusus. Namanya itu genom apalah gitu. Dok, itu kalau misalnya udah kena COVID, kan belum tentu COVID itu Omikron kan itu ya Dok ya? Cara bedainnya gimana Dok? Padahal gejalanya Nah itu kan dia, sama. jadi alatnya itu khusus. Jadi yang dilihat di situ adalah itu nanti itu namanya dari susunan kromosomnya. Jadi Omikron itu punya susunan kromosom tersendiri, beda dengan Delta gitu. Jadi kalau sesuai dengan
dengan misalnya Omikron susunan kromosomnya ya baru kita bilang itu Omikron gitu. Nah dok, sekarang pencegahan virus Omikron itu bagaimana nih dok? Pencegahannya itu sama aja ya. COVID itu sama aja pencegahannya 3M ya itu harus dijalankan, kemudian itu ya vaksin dan kalau buat saya harus ditambah dengan PHBS. PHBS apa tuh dok? Perilaku hidup bersih dan sehat. Nah terus dok kan sekarang kan lagi di maraknya booster nih dok. Nah mungkin booster itu udah berarti hanya untuk preventif aja kan dok booster itu? Kalau booster itu dia itu untuk mempertahankan antibodi kita itu jangan sampai turun gitu. Itu gunanya booster. Terus sekarang itunya dok, coba dok kalau apa kan ada booster itu kan harus Sinovac, terus satunya Sinovac, 2 itunya apa gitu dok? Itu ada istilahnya dari BP POM itu ada yang namanya heterolog dan ada yang namanya hololog ya. Nah jadi itu sebetulnya memang sebaiknya itu yang hetero ya kan. Tapi kalau nggak ada yang holo juga nggak apa-apa. Artinya holo itu jadi 1, 2, 3 itu sama. Nah, terus kalau yang hetero misalnya satunya Sinovac, 2 Sinovac, yang ketiganya itu Pfizer. Itu cuman untuk mempertahankan itunya aja, kadar dari antibodi kita aja. Oh, gitu ya, Dok ya. Nah, kemudian ditambahkan aja di sini sebagai ilmunya itu kenapa dipakai setengah dosis. Menurut penelitian, setengah dosis dengan full dosis itu hasil pemeriksaan antibodi itu tidak terlalu jauh berbeda. Misalnya itu dengan dengan full dosis ya antibodinya 100. Nah, dengan half dosis itu ya dia cuma 90 atau 95. Jadi tidak terlalu jauh beda. Makanya pemerintah memakai yang setengah dosis saja. Terus dok, kalau yang katanya kan kalau udah divaksin semua ada herd immunity. Nah, kenapa kalau udah herd immunity kenapa harus di booster lagi gitu kan? Berarti kan udah herd immunity, udah masyarakatnya udah ini kan ceritanya kan penyakit baru, jadi kita belum tahu ya. Ini belum ada hasil penelitian kita itu sebetulnya mau disuntik 2 kali, 3 kali juga nggak ada yang tahu. Tapi benar nggak sih dok, ada orang nih bilang ini, karena tadi kan kata dokter antibodi kita akan turun ya dok ya. Apakah kita harus setiap 6 bulan sekali itu kita vaksin aja? Enggak, itu tadi makanya ini karena dia ini kan penyakit baru ya. Penyakit baru itu belum ada yang pasti gitu. Gitu loh. Misalnya kayak dulu, kalau kayak dulu itu untuk penyakit flu atau apa itu kan sudah misalnya 1 tahun sekali, 2 tahun sekali, 6 bulan sekali gitu. Kalau buat ini belum ada yang tahu, makanya dilakukan booster. Booster itu ya pemerintah mengutamakan itu yang lansia, karena lansia itu ya biasanya kebanyakan punya komorbid dan daya tahan tubuhnya yang menurun. Iya, berarti sekali lagi ya harus dicamkan buat masyarakat semua bahwa sebenarnya pencegahannya itu hanya 3M tadi ya dok ya, 3M sama PHBS ya. Jadi sama apa dok tadi? Vaksin. Oh vaksin, vaksinasi jangan lupa booster. Nah itu juga jangan pada jadi panik apa dok namanya, panik, jangan panik bahwa nanti aduh saya harus di booster gini, nanti juga semua akan dapat semua. Jadi tinggal tunggu gilirannya saja. Mungkin itu aja ya dapat kita sampaikan. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.